Baik, Bapak dan Ibu semua, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Muhammad Hidayat, Magister Hukum. Saya berdomisili di Kota Lubuk Linggau ya, orang Lubuk Linggau. Apakah Bapak dan Ibu mahasiswa semuanya berdomisili di Lahat? Atau ada yang dari daerah lain? Oh, dari Lahat semua ya. Oh, baik ya. Ya, jadi karena memang secara domisili saya jauh dari Kota Lahat dan kebetulan UT masih membutuhkan untuk mendampingi Bapak dan Ibu mahasiswa. Saya masih dipercaya untuk mengajar ya, menutor untuk mata kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi pada hari ini dengan sistem tutorial webinar begitu ya. Pekerjaan saya sebagai advokat ya di Lubuk Linggau saat ini, juga sebagai penasihat hukum di beberapa tempat seperti di Pemkab Kabupaten Musirawas, di PGRI ya. Ada yang mengacungkan tangan, apakah ingin bertanya? Pak Ahmad Alde. Ya, gimana Pak? Suaranya putus-putus. Oh, ya baik ya. Oke. Itu sekilas tentang saya. Jadi saya sebagai advokat di Kabupaten Musirawas di Lubuk Linggau begitu. Sebelumnya saya sebagai anggota KPU ya di Kabupaten Musirawas 2019 jabatan selesai, kemudian aktif sebagai lawyer dan juga sebagai dosen kalau di Kabupaten Musirawas Lubuk Linggau ini di Sekolah Tinggi Agama Islam. Saya mengajar di Prodi Hukum Tata Negara di STAIS Lubuk Linggau ya, dan terlibat juga di UT ya, Universitas Terbuka khususnya di Pokjar Lahat gitu ya. Baik ya Bapak Ibu. Apakah terlihat nih slide-nya? Oke, baik ya. Ya, baik ya. Jadi hari ini kita belajar sama-sama ya memahami tentang filsafat hukum dan etika profesi ya. Itu nama mata kuliahnya. Kemudian di web 1 ini kita akan sama-sama memahami materi yang ada di modul 1 ya, tentang makna filsafat ya, filsafat hukum dan apa itu filsafat, kurang lebih begitu ya. Jadi mengapa ada mata kuliah filsafat hukum dan etika profesi ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya, karena dalam konteks hukum ya, tentunya anak-anak hukum begitu ya, setelah dia menyelesaikan pendidikan di bidang hukum, secara logika akan berprofesi sebagai orang-orang yang lingkup kerjanya adalah hukum ya. Walaupun sebagai mahasiswa tentu kita ada yang sudah bekerja tentunya ya, namun secara filsafat tetap dibutuhkan ya, apapun profesi kita. Entah itu Bapak dan Ibu sudah bekerja di pemerintahan, ataukah Bapak Ibu semua sudah bekerja di swasta begitu, apapun lapangan pekerjaannya begitu, tetap dibutuhkan apa yang dinamakan filsafat, tidak terkecuali di bidang hukum ya, filsafat hukum dan etika profesi begitu. Nah, filsafat ini adalah bagaimana kita menilai sesuatu secara bijaksana ya. Jadi bisa dikatakan filsafat itu adalah hikmah kebijaksanaan, barangkali begitu. Nah, pun demikian di bidang hukum ya, filsafat hukum berpikir secara mengakar ya, secara menyeluruh, mengapa hukum ini diperlukan, kira-kira begitu. Nah, kita berpikirnya secara
holistik, menyeluruh begitu ya. Mengapa hukum ini diperlukan? Nah, kaitannya nanti ke etika profesi, tentunya bagi Bapak dan Ibu yang nantinya akan berprofesi di bidang hukum ya. Apakah itu sebagai lawyer kah itu? Apakah nanti sebagai jaksa, polisi, atau hakim begitu ya? Atau di perusahaan-perusahaan swasta atau di pemerintahan yang lingkup kerjanya terkait dengan hukum. Misalnya kalau di Pemda membuat perda segala macam, atau di perusahaan swasta sebagai legal representative dan lain sebagainya, contohnya begitu. Nah, filsafat ini dibutuhkan begitu ya. Filsafat ini dibutuhkan karena berkaitan dengan eksistensi profesi kita nantinya sebagai orang hukum ya, atau profesi lain ya. Tentu ada dibutuhkan nilai-nilai kebijaksanaan yang nanti terformulasi di dalam etika ya, etika profesi. Nah, kalau di hukum, para pekerja-pekerja hukum dia tunduk dalam etika profesi. Nah, filsafat itu sedikit di atasnya ya. Hikmah kebijaksanaan. Kira-kira kita mungkin sebagai contoh bertanya, mengapa kita bekerja sebagai misalnya polisi begitu ya. Kan di kepolisian ya tentu ada nilai-nilai etika ya. Nah, harapannya itu konteks berpikirnya bisa melompat lebih tinggi ke hikmah ya, kebijaksanaan ya. Ngapain kita nih jadi polisi misalnya begitu. Nah, sepanjang kita berada dalam tataran filsafat ini, mudah-mudahan pekerjaan kita sebagai penegak hukum, polisi misalnya ya, sebagai contoh saja, kita akan tegak lurus pada nilai-nilai etika yang sudah ada. Nah, sekarang akhir-akhir ini ya, institusi kepolisian dihantam tsunami, kita sebut begitu ya, karena ada beberapa oknum, bukan institusi ya, oknum yang keluar dari nilai-nilai etika itu begitu. Nah, ketika keluar dari nilai-nilai etika itu, dia sudah keluar dari hikmah kebijaksanaan gitu ya. Dia sudah keluar dari hikmah kebijaksanaan, nggak mikir lagi begitu. Tidak mikir lagi untuk apa sebenarnya dia jadi polisi. Padahal tujuan untuk menjadi polisi adalah untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ini, untuk menegakkan hukum, menciptakan keadilan, menciptakan rasa aman, nyaman masyarakat gitu. Nah, itu sebagai contoh saja. Nah, ketika dia keluar dari etika-etika profesi begitu, sudah tidak lagi memiliki hikmah kebijaksanaan, sudah keluar dari tataran filsafat, ya akhirnya bermasalah ya. Sebagai contoh saja Verdi Sambo misalnya begitu. Kemudian terakhir ini ada Kapolda Jatim ya. Nah, sebenarnya secara materi mereka ini kurang apa ya? Secara ekonomi sudah sangat mapan-mapan sekali. Polisi yang sudah berada di posisi-posisi strategis seperti Kapolda Jatim ya kan, seperti Kadif Propam Verdi Sambo. Nah, cuman ketika dia keluar dari etika profesi, out of the track kira-kira begitu, maka akan berdampak kepada kita sendiri. Nah, begitulah kurang lebih kita belajar filsafat ini ya, kurang lebih begitu tujuannya. Ketika kita belajar filsafat hukum, ngapain hukum ini dibentuk ya, untuk apa? Artinya untuk tujuannya baik ya, sejalan dengan eksistensi keberadaan kita sebagai manusia begitu ya. Jadi kita turun ke dunia ini, dilahirkan oleh orang tua kita ini untuk apa sebenarnya gitu ya. Untuk tentunya kalau secara filsafat ya, karena filsafat ini juga seiring sejalan dengan keagamaan begitu ya, ya untuk menjadi bagaimana ya kalau dalam agama Islam untuk menjadi khalifah di muka bumi ya, setiap manusia itu ya menjadi pemimpin begitu ya, entah itu pemimpin dalam rumah tangga, memimpin dirinya sendiri paling tidak ya, kita harus memimpin diri kita sendiri untuk tegak lurus pada ajaran agama tentunya, secara hukum sebagai warga negara untuk menjalankan kapasitas kita sebagai warga negara dengan tidak melanggar hukum begitu. Nah, inilah sekelumit tujuan kita berbicara materi filsafat hukum dan etika profesi begitu. Sekarang kita masuk ke pengertian filsafat ya.
Jadi ini sudah ada di modul ya. Saya hanya menyalin ulang untuk memperkuat pemahaman Bapak dan Ibu mahasiswa. Pertama, pengertian filsafat dulu ya. Apa itu filsafat ya? Jadi secara etimologi ya atau akar kata ya, filsafat ini berasal dari bahasa Yunani philosophia begitu. Philos artinya pecinta ya, dan sophia itu artinya kebijaksanaan ya. Jadi dengan kata lain, secara mudah kita mengatakan bahwa filsafat ya merujuk pada cinta kebijaksanaan begitu, cinta ilmu begitu, cinta akan hikmah ya. Tadi ya kita sedikit saya contohkan terkait oknum-oknum kepolisian yang sudah keluar dari rasa cinta kebijaksanaan. Tidak ada lagi nilai-nilai kebijaksanaan di dalam dirinya sehingga dia melakukan pelanggaran padahal dia adalah penjaga hukum begitu. Nah, ini nanti kaitannya dengan etika profesi nanti ya di web terakhir kita nanti akan ada materi yang berbicara tentang etika profesi. Nah, secara terminologi ada yang memberikan makna bahwa filsafat ini bermakna kegiatan berpikir secara radikal ya. Radikal itu apa? Radikal itu berasal dari kata radix ya, yang artinya akar. Jadi berpikir secara radikal itu berpikir sampai ke akar-akar masalah gitu ya. Melewati batas-batas fisik yang ada ya, memasuki medan pengemaraan di luar sesuatu yang fisik ya. Jadi tujuannya kita berbicara filsafat hukum, sebelum kita bertindak kita mikir dulu begitu ya. Kita mikir dulu apakah tindakan yang saya akan lakukan ini akan membawa kebaikan untuk diri saya terlebih dahulu, kebaikan untuk orang lain, atau malah ini menjadi merusak tatanan yang sudah ada. Nah, kita harus berada pada titik itu ya, berpikir yang mengakar, berpikir secara radikal ya. Jadi radikal di sini ya bukan garis keras gitu ya, tapi radikal ini mengakar begitu maksudnya. Nah, filsafat dalam arti cinta kebijaksanaan ya. Ini adalah arti dari kata filsafat itu sendiri. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Pythagoras ini ya, seorang filsuf Yunani klasik, mengambil kata filsafat dari kata berbahasa Yunani, yaitu philo dan sophia. Philo berarti cinta, sedangkan sophia ini berarti kebijaksanaan. Dengan demikian secara etimologi ya, kata philosophia ini berarti cinta kebijaksanaan. Hikmah ya, yang kita ingin ambil posisinya adalah bagaimana kita ini bisa terlebih dahulu mengambil hikmah ya ketika melakukan sesuatu ya, begitu ya. Dalam tindakankah begitu, atau bukan non tindakan, berpikir dalam konteks berpikir ya. Jadi bertindak kita harus ada pemahaman yang holistik atau menyeluruh ya, secara sinoptik atau integral begitu. Begitu juga dengan dalam bertindak ya, hikmah. Kemudian mungkin dalam dalam kaitan yang belum bertindak tapi berpikir pun harus penuh dengan nilai-nilai filsafat ya, penuh dengan nilai-nilai hikmah kebijaksanaan. Jadi sebelum bertindak kita mikirnya sudah filsafat, bertindaknya sudah harus secara filsafat juga begitu ya. Nah, kalau sudah berada pada posisi berpikir dan bertindak secara filsafat, nah kita sudah pada tataran etika begitu ya, menjaga etika baik itu norma-norma yang ada berlaku di dalam masyarakat secara tertulis dan tidak tertulis ya, maupun norma-norma agama tentunya. Ketika agama mengatakan baik, negara mengatakan baik, nah itu kita sudah pada tindakan yang bijaksana ya, bisa dikatakan begitu. Kalau sudah bijaksana, maka kita bertindak penuh dengan nilai-nilai filsafat itu begitu. Gitu ya. Kemudian filsafat dari arti umum ya. Dalam arti umum, filsafat ini digunakan untuk
menyebut berbagai pertanyaan yang muncul dalam pikiran manusia tentang berbagai kesulitan yang dihadapinya, serta berusaha untuk menemukan solusi yang tepat, ya. Misalnya ketika menanyakan siapakah saya, ya, dari mana saya berasal, ya, mengapa saya ada di sini, ya, mengapa saya menjadi mahasiswa hukum, begitu, dan seterusnya. Akan ada banyak pertanyaan, bagaimana kedudukan manusia dalam alam semesta ini, dan seterusnya, ya. Nah, beginilah Aristoteles memahami filsafat ketika ia menyebut sebagai sebuah nama dari ilmu dalam arti yang paling umum, ya. Pemahaman filsafat seperti ini selanjutnya berkembang dalam pemikiran Islam. Sejalan ini, Abu Nasr Al-Farabi mengatakan tidak ada sesuatu pun di alam ini yang tidak bisa dimasuki oleh filsafat. Nah, ini filsafat dari dalam arti umum, kita kritis, ya, terhadap keberadaan, begitu, ya, sesuatu akan sesuatu. Jadi pernah saya melihat di YouTube, ya, ada dialog Bill Gates, ya, salah satu mungkin Bapak dan Ibu tahu nih Bill Gates ini, ya, di YouTube ketika diwawancari oleh seorang news presenter di Abu Dhabi, ya, berbicara tentang masa depan, bagaimana alam semesta ini di masa depan, ya, berbicara tentang alien, ya, apakah akan muncul alien di masa depan. Nah, kemudian ada sedikit yang menarik dari pewawancara orang yang bertanya kepada Bill Gates ini, ya, pewawancaranya, atau jangan-jangan kita ini sendiri adalah aliennya. Kenapa begitu? Karena kita ini makhluk asing, kita karena asal kita ini adalah penduduk surga, gitu, ya, Nabi Adam, gitu, ya, yang kemudian diturunkan ke bumi. Atau jangan-jangan kita ini adalah aliennya. Nah, ini adalah salah satu bentuk berpikir kritis, ya, tentang keberadaan, begitu. Ini contoh saja, begitu. Kemudian filsafat dari arti yang khusus, ya. Dalam arti khusus memiliki persamaan dengan sebuah mazhab, ya, atau aliran pemikiran tertentu. Arti seperti ini akan langsung terbesit dalam pikiran kita ketika kata filsafat dirangkaikan dengan nama salah seorang filsuf, ya, yaitu Aristoteles dan Plato, ya. Perangkaian kata filsafat dengan nama seorang filsuf tertentu mengindikasikan bahwa setiap filsuf dengan aktivitas filsafat yang dilakukannya bermaksud membangun suatu bentuk penafsiran yang lengkap dan menyeluruh terhadap segala sesuatu yang ada, gitu. Nah, dalam Islam dikenal dengan mazhab yang di kalangan Sunni saja terdapat 4 mazhab besar, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya. Kemudian di kalangan Syiah juga terdapat beberapa mazhab, ya, yang juga terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka mengenai permasalahan yang secara syariah adalah sama, ya. Nah, seorang filsuf dalam membangun filsafatnya, ya, memulai dengan satu prinsip yang diyakini kebenarannya. Misalnya keyakinan terhadap prinsip yang mengatakan bahwa asal usul wujud adalah materi, akal atau kehidupan. Juga keyakinan bahwa semua jenis pengetahuan merujuk pada indera, akal, atau pada indera dan akal secara bersamaan. Dari prinsip yang diyakini itu, seorang filsuf kemudian menyusun kesimpulannya yang selanjutnya dijadikan sebagai preposisi bagi sebuah kesimpulan akhir. Demikianlah sampai kemudian sempurna menjadi bangunan filsafat tersendiri melalui konstruksi filsafatnya itu. Ia akan menafsirkan segala segi alam wujud berdasarkan prinsip yang diyakini dan dipercayai. Gitu. Nah, berikutnya, filsafat dalam arti universal, ya. Untuk diketahui juga oleh Bapak dan Ibu mahasiswa, bagi yang sudah hadir dalam tim Microsoft Team ini, untuk mengisi namanya di kolom chattingnya, ya. Ditulis saja nama-nama dari Bapak Ibu di kolom chatting, ya, sebagai tanda kehadiran, ya. Nanti akan saya salin ke absen kita. Makasih, ya. Berikutnya, filsafat dalam arti universal, ya, secara
umum ya. Dalam arti ini, filsafat berarti pengetahuan terhadap wujud dalam universalitasnya dan bukan partikularitasnya ya. Jadi dalam makna yang menyeluruh ya, bukan sepotong-sepotong begitu maksudnya. Dalam mengkaji alam semesta ini, ilmu-ilmu partikular atau khusus tidak hanya berhenti pada fenomena yang tampak, tetapi juga memiliki perhatian dan berusaha untuk sampai pada hukum-hukum universal umum yang bisa diterapkan pada objek kajian tadi. Akan tetapi, filsafat melakukan sesuatu yang lebih jauh dari itu. Filsafat berusaha untuk menyatukan hal-hal yang secara keseluruhan dalam sebuah bingkai rasional yang dapat menafsirkan berbagai fenomena real ya. Ini untuk seterusnya bisa Bapak Ibu baca ya di modul ya. Tentunya Bapak dan Ibu semua ada modul gitu. Kemudian filsafat dalam arti hikmah kehidupan. Nah, ini yang kita bicara di awal tadi ya. Filsafat dipahami sebagai orientasi yang mencerahkan kehidupan sesuai dengan tuntunan akal. Filsuf bukanlah seseorang yang hidup dalam menara gading dan mengasingkan diri dari kehidupan bermasyarakat seperti yang selama ini digambarkan oleh banyak orang ya. Bahkan filsuf adalah pribadi hidup menyatu dengan masyarakat dan berbagai persoalannya. Jadi filsuf ini adalah seorang pelaku filsafat ya. Orang pelaku filsafat ini disebut dengan filsuf ya. Dia konsentrasinya ke dalam kajian filsafat ya. Nah, kadang orang mikir seorang filsuf ini selalu menyendiri, berpikir, bersifat introvert. Tidak begitu ya. Jadi walaupun dia seorang filsuf begitu, seorang yang fokus pada kajian-kajian filsafat, dia tetap membaur dengan masyarakat lingkungannya ya. Jadi tugasnya tentu mengkaji tentang alam semesta ya, mengkaji tentang hukum, tentang ilmu-ilmu lain juga begitu ya. Nah, cuman bukan berarti mereka tertutup dengan kehidupan yang lain, dia tetap terbuka ya, walaupun dia seorang filsuf gitu ya. Nah, kemudian untuk materi filsafat dalam arti hikmah kehidupan nanti seterusnya bisa dibaca di buku ya, di modul Bapak Ibu semua ya. Kita lompat ke filsafat dan agama begitu ya. Jadi antara filsafat dan agama ini sebenarnya saling beririsan ya. Jadi tidak bertentangan satu sama lain, dia seiring sejalan saja ya. Jadi tidak ada pertentangan antara filsafat dan agama. Bahkan pandangan sebagian filsuf ya, pemikir-pemikir filsuf ini, khususnya muslim ya, bahwa berfilsafat dapat menopang dan meningkatkan keimanan begitu. Di sisi lain, keimanan atau ajaran agama apapun tidak melarang seseorang untuk berpikir produktif, kreatif dan inovatif ya. Nah, jadi walaupun kita sudah ada benteng-benteng nilai-nilai agama ya, bukan berarti agama menutup kita untuk tidak berpikir produktif, tidak kreatif, tidak inovatif begitu maksudnya ya. Sebagaimana ajaran filsafat begitu. Jadi antara filsafat dan agama seiring sejalan begitu. Nah, banyak ya ayat dalam Al-Qur'an yang menantang manusia untuk selalu berpikir produktif begitu, kreatif dan inovatif. Contohnya ada ayat Al-Qur'an dalam surat Ar-Rahman ya yang menjelaskan bahwa kamu sekalian tidak akan dapat melintasi langit dan bumi kecuali dengan kekuatan ilmu gitu ya. Ilmu pengetahuan begitu maksudnya ya. Kemudian ada ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Muhaddilah yang menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan dan sebagainya ya. Nah, contoh dari kalangan filsuf barat adalah Thomas Aquinas yang merupakan filsuf yang inovatif sekaligus sebagai orang yang taat beragama. Begitu pula para ulama ya. Mereka adalah pemikir muslim yang merepresentasikan integrasi antara berfilsafat yang benar dan pemahaman keagamaan yang mantap, misalnya Imam Al-Ghazali begitu. Nah, itu tadi sebagai contoh yang kita bahas di awal tadi terkait oknum-oknum kepolisian ya yang akhirnya berkonflik dengan hukum. Mengapa begitu bisa terjadi? Karena barangkali secara agama ya kan
Padahal agama ini sangat menuntun kita ya untuk kita bisa berfilsafat, ya, berpikir dengan penuh hikmah. Ya. Agama ini salah satu caranya ya. Ketika kita berpikir, ya, beribadah, ya, merenung, mungkin bangun di sepertiga malam sholat tahajud, mungkin Bapak dan Ibu sering melakukan itu, kita mikir gitu tentang bagaimana visi kita ke depan, bahwa kita sebagai manusia harus tetap tunduk, taat, lurus ya. Kemudian kita juga harus maju level demi level begitu ya. Nah, untuk bisa naik kelas level demi level tentu tidak boleh kita melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Karena apabila kita melanggar aturan-aturan yang sudah ada, tentu akan kejatuh lagi ke level yang bawah. Sebagai contoh yang kasus oknum Kapolda Jawa Timur baru ini ya, kemudian oknum polisian juga, mantan Kadif Propam Bapak Ferdy Sambo ya, tentu setiap agama dia punya nilai-nilai filsafat ya, nilai-nilai kebijaksanaan ya. Setiap agama itu mengajarkan pada nilai-nilai kebaikan semua. Nah, ketika dia keluar dari nilai-nilai kebaikan itu, dia jatuh lagi ke level yang lebih bawah begitu. Kemudian hubungan filsafat dan agama ya. Filsafat Yunani terpisah dari agama Yunani yang penuh dengan khurafat atau mitos, bisa begitu ya disebutnya. Di Yunani bersifat unik karena masyarakatnya merupakan penganut paham politeisme atau banyak Tuhan ya, Yunani ini. Sedangkan secara teologis ya, sedangkan para filsuf justru membela paham monoteisme atau satu Tuhan ya. Adapun bangsa Yahudi sangat mengagumi filsafat Yunani dan menganggapnya sebagai medan berpikir ya, untuk akal sambil tetap berpegang pada kitab suci Taurat beserta ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu bangsa Yahudi berusaha membungkus keyakinan agama mereka dengan pola filsafat gitu ya. Mereka berpendapat bahwa tujuan filsafat adalah berbakti pada hidup beragama gitu. Pada abad pertengahan, bangsa Eropa menjadikan filsafat sebagai sarana untuk mengharmonisasikan antara akal dan apa yang dibawa oleh agama. Bahkan para ahli teologi barat dan ahli kalam di dunia Islam telah menjadikan filsafat sebagai tameng pertahanan akidah dengan segala argumentasi rasionalnya. Nah, itu tadi ya. Jadi seiring sejalan. Jadi antara filsafat dan agama saling menopang satu sama lain. Ketika kita sudah beragama dengan baik, kita sudah pada posisi filsafat ya, sudah pada posisi bijaksana ya. Nah, cuman kalau tentu ya untuk menjaga kebijaksanaan ini tentu tidak gampang ya. Harus ada konsistensi kita terhadap kepatuhan kita dalam menjalankan tugas sebagai hamba Allah begitu kurang lebih begitu, atau hamba Tuhan ya bagi yang beragama lain. Itu terkait hubungan filsafat dan agama. Nanti Bapak dan Ibu bisa baca di modul ya. Berikutnya kita membahas tentang kajian-kajian filsafat ya. Apa saja yang masuk di dalam kajian-kajian filsafat ya. Jadi ada dua kelompok besar filsuf ya. Kelompok yang pertama, mereka yang mengingkari filsafat metafisika ya. Masuk dalam kelompok ini adalah filsafat positivisme yang berpandangan bahwa ilmu pengetahuan dengan segala cabangnya telah mencakup seluruh objek ya, sehingga tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi filsafat untuk mengeksplorasi lebih jauh. Kelompok ini berpandangan bahwa tidak ada lapangan untuk berfilsafat kecuali mengkaji hukum ilmiah yang mengantarkan cabang-cabang ilmu menjadi sebuah kajian yang lengkap, atau dengan menganggapnya tunduk pada satu metode dan mencakup bidang-bidang yang berbeda dari studi umum. Kemudian dalam pandangan positivisme logis, filsafat adalah metode atau cara untuk menganalisis kata-kata dengan suatu analisis logika ya. Positivisme logis menggunakan silogisme untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang berangkat dari premis mayor dan premis minor ya, kemudian memberikan kesimpulan.
gitu. Nah, kalau berbicara premis mayor, premis minor ini kaitannya dengan logika hukum ya. Bapak dan Ibu sudah belajar logika hukum atau belum? Oh, belum ya. Baik ya. Nanti mungkin di semester-semester yang ke depan ya akan ketemu dengan mata kuliah logika dan penalaran hukum ya. Nah, ini kaitannya juga dengan kajian filsafat ya. Kemudian ada kelompok kedua ya. Mereka memperluas wilayah filsafat sampai mencakup semua objek pengetahuan manusia, sehingga setiap lapangan pengetahuan mempunyai filsafatnya sendiri ya. Filsafat berkisar pada ide-ide umum. Kelompok ini berpendapat bahwa setiap problem ilmu pengetahuan mempunyai sisi rasional yang menjadi perhatian filsafat, serta sisi persepsional ya, yang merupakan objek bahasan ilmu-ilmu khusus, kajian politik, sejarah, kebudayaan manusia, agama, seni ya, dan dapat dilihat dari perspektif filsafat ya. Hal ini sejalan dengan ungkapan Al-Farabi yang menyatakan tidak ada entitas apapun di alam semesta ini kecuali filsafat mempunyai pintu masuk ke dalamnya. Jadi setiap entitas ya yang ada di dalam alam semesta bisa dimasuki dengan kajian filsafat, begitu ya. Itu maksudnya ya. Berikutnya kita ke ontologi atau hakikat keberadaan ya. Nah, sebelum ke sana kita bahas dulu terkait setelah kita memahami kelompok-kelompok besar dalam filsafat ini yang sebelumnya kita bahas di slide sebelumnya ya. Kita secara saat ini secara spesifik membicarakan klasifikasi ya kajian filsafat ini ya. Dalam hal ini kita akan membatasi pada pembahasan dan aliran-aliran filsafat pada 3 bidang. Pertama adalah bidang studi being atau ontologi atau keberadaan gitu. Kemudian tentang epistemologi atau tentang pengetahuan ya. Kemudian aksiologi tentang nilai ya. Nah, sekarang kita ke aspek ontologi atau being dalam bahasa Inggrisnya atau hakikat keberadaan ya. Dalam ontologi terdapat 2 bagian penting, yaitu pertama metafisika umum dan metafisika khusus ya. Persoalan metafisika umum antara lain sebagai berikut ya. Apa yang dimaksud dengan keberadaan atau ada atau eksistensi ya. Kemudian bagaimana penggolongan dari ada, keberadaan atau eksistensi. Kemudian apa sifat dasar kenyataan atau keberadaan ya. Sementara itu metafisika khusus ya mempersoalkan hakikat yang ada pada 3 bagian penting berikut. 1. Kosmologi mempersoalkan hakikat alam semesta ya, atau kosmik ya, termasuk segala isinya kecuali manusia. Antropologi yakni bidang ilmu pengetahuan yang mempersoalkan hakikat manusia. Kemudian teologi yaitu bidang yang mempersoalkan hakikat Tuhan gitu. Ini merupakan konsekuensi terakhir dari seluruh pandangan filsafat. Tema-tema yang dibicarakan berkisar pada kesucian, kebenaran, keadilan ya, dan sifat-sifat Tuhan gitu. Kemudian dari sisi epistemologi atau teori pengetahuan ya, beberapa pertanyaan yang diajukan dalam filsafat tentang teori pengetahuan diantaranya pertama, apakah manusia mampu mengetahui hakikat dan dapat meyakini keabsahan dan kebenaran pengetahuannya? Apakah kemampuan pengetahuannya masih memiliki celah keraguan? Jika pengetahuan itu bersifat probable atau kemungkinan, seberapa jauh batas kapasitasnya? Apakah ia merupakan pengetahuan yang bersifat probabilitas atau meyakinkan gitu. Pertanyaan berikutnya, apakah pengetahuan itu muncul dari dalam atau dari luar? Dengan cara apa kita bisa mendapatkan pengetahuan ya? Dengan akal rasionalis atau dengan indera empiris ya?
dengan kedua-duanya bersamaan dengan intuisi yang merupakan jenis pencapaian langsung dan lain sebagainya. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan terkait teori pengetahuan ya, atau dari sisi epistemologi begitu. Kemudian aksiologi atau nilai ya. Nah, kalau tadi epistemologi ya terkait pengetahuan. Nah, itu tadi kaitannya adalah tentang filsafat hukum ya. Ilmu hukumnya itu pengetahuan begitu ya. Kemudian aksiologi atau nilai-nilai. Nah, ini kaitannya dengan etika ya, sebagai pelaku hukum ya. Orang-orang yang bekerja di bidang hukum begitu. Ataupun bekerja di bidang lain yang non hukum ya, tentu akan ada tata nilai di dalamnya begitu. Aksiologi ya adalah cabang filsafat yang secara khusus mengkaji cita-cita, sistem nilai atau nilai-nilai mutlak tertinggi, yaitu nilai-nilai yang dianggap sebagai tujuan utama. Nilai-nilai ini dalam filsafat adalah al-haq atau kebenaran, kebaikan, keindahan. Aksiologi ini memiliki 3 cabang, antara lain logika, ya, disiplin filsafat yang membahas nilai kebenaran yang membantu kita untuk berkomitmen pada kebenaran, ya, untuk berpikir secara benar, kurang lebih begitu. Kemudian B, etika. Yang kedua adalah etika, yaitu filsafat yang membahas nilai kebaikan ya. Itulah tadi etika profesi ya. Kemudian estetika adalah filsafat yang membahas nilai-nilai keindahan. Nah, ini kajian-kajian nilai yang ada di dalam filsafat begitu. Kemudian kita masuk ke pengertian filsafat hukum ya. Tadi filsafat secara umum. Sekarang kita berbicara terkait pengertian filsafat hukum ya. Jadi intinya kita berpikir kenapa hukum ini ada ya, untuk apa dan apa manfaatnya, kira-kira begitu ya, pertanyaan kritisnya terhadap filsafat hukum, terhadap pengetahuan hukum ini. Dalam kehidupan masyarakat, Anda tentu saja sudah mengenal bahwa untuk menciptakan suatu kehidupan yang harmonis, ada seperangkat kaidah atau norma yang perlu kita taati ya. Ingatkah pelajaran pendidikan moral Pancasila atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada waktu Anda berada di sekolah dasar, di SMP, SMA? Ada 4 kaidah atau norma yang ada di masyarakat, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum ya, kurang lebih begitu ya. Contoh yang mudah diambil ya, bahwa Bapak dan Ibu menjadi mahasiswa hukum ya, nah akan ikut aturan hukum UT gitu ya. Apa aturan hukumnya? Salah satunya mengikuti ya tutorial webinar bagi yang jalurnya tutorial webinar ya. Syaratnya minimal 5 kali pertemuan tutorial webinar baru bisa dinilai ya aktivitas perkuliahan, misalnya untuk menilai tugas tutorial begitu ya, kemudian tugas-tugas partisipasi dan lain sebagainya, baru bisa dihitung. Nah, itu aturan hukumnya gitu ya. Kemudian ikut ujian akhir ya. Ujian akhir itu syaratnya tentu nilai dari tutorial webinarnya memenuhi syarat ya, baru bisa ikut ujian akhirnya begitu. Nah, ini kita mikir kenapa harus ada aturan ini ya. Tujuannya tentu agar tertib dalam mencapai tujuan pendidikannya begitu. Kalau kita tidak diatur sedemikian rupa, mau dibawa kemana tujuan pendidikannya? Kalau tidak ada aturan hukumnya ya, regulasi-regulasi maksudnya aturan hukum di sini. Nah, jadi kita akan tidak menyasar kepada tujuan pendidikan kita gitu kalau kita tidak ikut aturannya gitu. Kurang lebih begitu ya pengertian filsafat hukum secara umum, secara teorinya begitu ya. Nah, sebagaimana dikemukakan di awal tadi ya, pendekatan dalam penulisan modul ini adalah pendekatan filsafati ya, yang dikenal dengan filsafat ya. Intinya merupakan usaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya begitu.
Bidang filsafat sangat luas dan mencakup secara keseluruhan sejauh dapat dijangkau oleh pikiran-pikiran manusia. Filsafat berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam semesta, tempat manusia, serta apa yang merupakan tujuan hidupnya. Tujuan dari filsafat tidak lain adalah pemahaman dan kebijaksanaan. Itu tujuannya ya. Jadi filsafat berfungsi sebagai metode atau sebagai cara berpikir yang reflektif atau mendalam. Penyelidikannya menggunakan alasan, berpikir secara hati-hati dan teliti, begitu ya. Filsafat berusaha untuk memikirkan seluruh pengalaman manusia secara mendalam dan jelas. Metode ini bersifat inklusif ya, mencakup secara luas dan sinoptik secara garis besar. Oleh karena itu berbeda dengan metode pemikiran yang dilakukan oleh ilmu-ilmu yang bersifat khusus gitu ya. Nah, itu berikutnya. Nah, hal ini ya dilakukan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan abadi ya. Pertanyaan abadi ini adalah pertanyaan yang dapat dijawab secara logika, namun pertanyaan ini tidak pernah menemukan jawabannya secara memuaskan meskipun setiap filsuf memiliki wewenang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan mengajukan argumentasi yang logis dan rasional ya. Filsafat sebagai cara berpikir berarti melakukan perenungan yang sangat mendalam ya, hingga mencapai hakikat ya. Hakikat ini inti, kurang lebih begitu ya. Berpikir secara global atau berpikir dengan melihat berbagai sudut pandang pemikiran atas sudut pandang ilmu pengetahuan. Berpikir yang demikian sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan ya. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam berpikir filosofis antara lain pertama sistematis, yang kedua konsepsional, koheren atau runtut ya, tidak boleh bertentangan satu sama lain, rasional begitu, sinoptik menyeluruh dan integral ya. Kemudian mengarah pada pandangan dunia, upaya untuk memahami semua realitas kehidupan dengan jalan menyusun suatu pandangan hidup dunia, termasuk menerangkan dunia dan semua hal yang berada di dalamnya gitu. Berikutnya ini juga bisa Bapak dan Ibu baca ya sebenarnya di modul ya untuk materi lanjutannya ya. Nah, kita masuk ke ruang lingkup filsafat hukum ya. Ini letak filsafat hukum dalam konstelasi ilmu ya. Nah, tentu menjadi pertanyaan ya, bagaimana kedudukan filsafat hukum dalam konstelasi ilmu? Dan apakah menjadi cabang dari ilmu hukum atau cabang dari ilmu filsafat? Konstelasi bidang-bidang filsafat sebagaimana dikemukakan di atas belum menjawab letak filsafat hukum ya. Menurut Carl Joachim Friedrich ya, filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum gitu ya. Objek filsafat hukum tidak lain adalah hukum itu sendiri. Hukum berkaitan erat dengan norma-norma yang mengatur perilaku, sementara pembahasan mengenai perilaku manusia ada pada etika ya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat tingkah laku yang disebut dengan etika ya. Nah, maka pada hakikatnya filsafat hukum merupakan filsafat yang mengkaji hukum secara mendalam sampai inti ya. Hakikat tadi ya, sampai inti atau dasarnya ya, atau sampai dasarnya yang disebut sebagai hakikat hukum ya. Jadi inti dari hukum itu adalah bagaimana kita mengatur pola tingkah laku manusia yang satu, manusia yang lain, agar seiring sejalan tidak terjadi konflik di dalamnya gitu. Dari uraian itu, kalau diibaratkan filsafat ya, nilai berkedudukan sebagai genusnya ya. Etika itu adalah spesiesnya, filsafat hukum sebagai subspesiesnya.
Sementara itu mengenai etika, terdapat beberapa ahli yang memasukkannya dalam aksiologi atau nilai-nilai, begitu ya. Dengan demikian, fokus filsafat hukum terletak pada bidang aksiologi atau nilai-nilai sebagai salah satu bidang kajian dalam filsafat, begitu. Nah, menurut Driyakarna, kaitannya dengan filsafat hukum dapat dilihat dalam tabel. Ini ada di dalam modul ya, Bapak dan Ibu yang pegang modulnya bisa dibuka. Ada filsafat teoritis ya, ada filsafat praktis ya. Jadi kalau dalam filsafat teoritis, filsafat real tentang kenyataan ya. Metafisika meliputi metafisika fundamental, kritik ya, dan metafisika sistematis, ontologi ya, tentang manusia ya. Kemudian filsafat tentang alam atau kosmologi atau kosmik, dan manusia, antropologi ya. Kemudian filsafat rasional ya, logika, ada logika umum atau formal, ada logika khusus yang bersifat tentang ilmu pengetahuan. Sementara di filsafat praktis itu tentang keseluruhan kegiatan manusia. Di sana ada filsafat etika, ada filsafat tentang agama ya, ada juga filsafat kebudayaan. Bapak dan Ibu bisa buka ininya ya, modulnya begitu. Nah, berikutnya objek kajian filsafat ya. Di muka telah dibahas bahwa filsafat ya, atau disebut juga dengan ilmu filsafat, itu mempunyai beberapa cabang ilmu utama. Antara lain ontologi tentang keberadaan atau being gitu, epistemologi tentang ilmu pengetahuan, aksiologi tadi tata nilai ya, kemudian ada moral dan etika. Ontologi ini tentang keberadaan, metafisika, membahas hakikat mendasar atas keberadaan sesuatu. Ya. Epistemologi membahas pengetahuan yang diperoleh manusia. Ya. Misalnya, asal dari mana sajakah pengetahuan itu diperoleh manusia? Apakah ukuran kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh manusia? Dan bagaimana susunan pengetahuan yang sudah diperoleh manusia? Gitu. Kemudian aksiologi adalah bagian dari filsafat yang khusus membahas hakikat nilai yang berkaitan dengan sesuatu. Lalu ada filsafat moral, bagian dari filsafat yang membahas tingkah laku manusia. Ya. Filsafat memiliki objek bahasan yang sangat luas dan meliputi semua hal yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia dan berusaha memaknai dunia dalam hal makna. Ya. Adapun ilmu hukum memiliki ruang lingkup yang terbatas karena hanya mempelajari norma atau aturan hukum. Banyak persoalan yang berkenaan dengan hukum membangkitkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut sehingga memerlukan jawaban mendasar. Ya. Pada kenyataannya, banyak pertanyaan mendasar itu tidak dapat dijawab lagi oleh hukum. Persoalan-persoalan mendasar yang tidak dijawab oleh hukum itu menjadi bahasan ilmu filsafat. Misalnya apa? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh hukum misalnya. Salah satu contoh, kita ini sudah ada aturan hukum semua ya, mulai dari konstitusi negara, Undang-Undang Dasar tahun 1945, sampai kemudian muncul undang-undang, ya. Di bawahnya lagi ada aturan-aturan teknis regulasi terkait, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, ya. Lalu ada perda tingkat provinsi, ada perda di tingkat kabupaten kota, kemudian ada peraturan kepala desa. Itu secara tata hukum administrasi ya. Kemudian kalau dari tata hukum pidana ya, kita sudah punya KUHP, sudah punya kemudian surat edaran ya terkait misalnya kepada seluruh ASN agar berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah ASN ya, pola dan perilaku ASN ya. Tapi kok masih juga terjadi ya pelanggaran-pelanggaran hukum ya. Kok mengapa penegak hukum akhirnya melakukan tindakan hukum yang keliru, akhirnya menjadi bagian dari pelanggar hukum ya. Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa lagi hukum menjawabnya, karena hukum tujuannya adalah untuk mengatur pola perilaku manusia begitu ya. Nah, ini menjadi kajian filsafat untuk membahasnya begitu ya. Itu yang dimaksudnya. Kemudian
adanya fakta dimaksud ya melahirkan suatu disiplin ilmu filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan cabang ilmu filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Ya. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum. Ya. Objek tersebut dikaji secara mendalam sampai inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Begitu. Mengingat objek filsafat hukum adalah hukum, masalah atau pertanyaan yang dibahas oleh filsafat hukum antara lain terkait dengan hubungan hukum dengan kekuasaan, hubungan hukum kodrat dengan hukum positif, apa sebab orang menata hukum, apa tujuan hukum, serta masalah-masalah hukum kontemporer seperti masalah hak asasi manusia, etika profesi hukum. Ya, banyak persoalan hukum tidak semuanya dibahas dalam kuliah filsafat hukum, melainkan pada pertanyaan-pertanyaan yang pandang pokok saja. Nah, yang membedakan filsafat hukum dengan ilmu lain ya. Filsafat ya memiliki karakteristik yang bersifat menyeluruh, holistik. Siapa saja yang mempelajari filsafat hukum, diajak untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka diajak untuk menghargai pemikiran, mereka diajak untuk menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Itulah sebabnya dalam filsafat hukum juga diajarkan mengenai berbagai aliran pemikiran tentang hukum. Dengan demikian, apabila mahasiswa tersebut telah lulus sebagai sarjana hukum, diharapkan ia akan tidak akan bersikap arogan, tidak akan bersikap a priori bahwa disiplin ilmunya lebih tinggi dari disiplin ilmu-ilmu yang lain. Ya. Kemudian filsafat hukum juga memiliki sifat yang mendasar. Artinya dalam menganalisis masalah, kita diajak untuk berpikir kritis dan radikal. Ya, radikal ini mengakar. Mereka yang mempelajari filsafat hukum diajak untuk memahami hukum tidak dalam arti hukum positif ansih, ya. Karena hanya dengan mempelajari hukum positif yang bersangkutan tidak akan mampu memanfaatkan dan mengembangkan hukum secara baik pada saat mereka menjadi hakim, ya. Hakim yang fokus pada undang-undang akan berperan sebagai corong undang-undang atau dikenal dengan le bons de la loi. Yang ketiga, filsafat hukum bersifat spekulatif. Sifat ini tidak boleh diartikan secara negatif sebagai sifat gambling. Ya. Sifat spekulatif mengajak seseorang mempelajari sesuatu secara inovatif. Spekulatif mengajak seseorang mempelajari sesuatu secara inovatif. Spekulatif di sini bersifat terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Harapannya hukum dapat dikembangkan ke arah yang dicita-citakan bersama atau disebut dengan ius constituendum. Keempat, filsafat hukum bersifat reflektif kritis. Ya. Sifat ini membimbing kita menganalisis persoalan-persoalan hukum secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus-menerus, ya, hingga menemukan berbagai alternatif solusi, ya, terhadap persoalan-persoalan hukum begitu. Nah, menurut Muhammad Erwin, dengan memahami filsafat hukum, Anda akan memetik 3 manfaat. Pertama, manfaat ide, ya, lalu manfaat praktis dan manfaat real, ya. Manfaat ideal yang dapat Anda peroleh apabila mempelajari filsafat hukum, yaitu Anda akan memperoleh pemahaman tentang eksistensi manusia dan kemanusiaannya dalam dinamika kehidupan. Ya. Jadi kita memikir keberadaan kita, eksistensi kita, ya, dalam dunia kehidupan ini, ya, dalam konteks hukumnya, begitu ya. Hukum ini bisa secara hukum positif yang ada, yang tertulis, maupun dalam konteks hukum agama, ya, gitu ya. Kita mulai memikirkan itu, gitu. Kemudian manfaat praktis pengkajian filsafat hukum akan membuat Anda mampu menggali, mengolah, dan memanfaatkan setiap potensi atau sumber daya yang ada, baik yang ada dalam diri maupun yang terdapat di luar dirinya, melalui gerak menuju tingkat kehidupan yang lebih baik dari masa sebelumnya. Manfaat real adalah manfaat yang bersifat kesaatan, ya, yakni
manfaat mana yang mengantarkan manusia kepada sebuah pengertian dan kebijaksanaan untuk menerima kenyataan yang ada pada masa kini, terlepas dari masa lalu dan yang akan datang gitu. Kemudian adapun kemanfaatan filsafat hukum apabila diukur dengan sifat-sifat yang ada pada filsafat hukum itu sendiri sebagai berikut ya. Pertama, filsafat hukum bersifat holistik atau menyeluruh ya. Kemudian filsafat hukum memiliki sifat mendasar gitu. Nah, itulah apa yang dimaksud dengan filsafat hukum ya. Jadi di awal kita sudah berbicara terkait filsafat, kemudian kita berbicara terkait filsafat hukum ya. Nanti di pertemuan berikutnya akan berbicara tentang etika begitu ya, etika profesi pada akhirnya sebagai orang-orang yang sudah menjadi sarjana hukum nanti Bapak dan Ibu semua ya, kemudian berkaitan dengan profesi Bapak dan Ibu ya, apapun profesi ya nanti Bapak dan Ibu lakukan di masa yang akan datang, saat ini atau di masa yang akan datang, bagi yang sudah punya profesi, berharap kita dengan ilmu hukum ya, sebagai sarjana hukum yang ada pada diri dari Bapak dan Ibu mahasiswa nanti menjadi trigger ya untuk bisa berpikir semakin bijaksana. Oh aku jangan melakukan gitu ya untuk hal-hal yang negatif. Pertama, pekerjaan saya sudah secara sosial dipandang baik secara profesi. Kemudian saya juga berlatar belakang pendidikan yang baik ya sebagai sarjana hukum. Nah, ini menjadi hikmah ya, nilai-nilai tersendiri harapan kita bahwa ditambah lagi dengan kajian filsafat hukum ya. Semoga nantinya setelah menjadi seorang sarjana hukum, dengan adanya ilmu filsafat yang sudah dibekali, kemudian filsafat hukum dan etikanya, harapan kita ketika masuk dalam lapangan pekerjaan dunia hukum maupun lapangan profesi yang lain tapi berlatar pendidikan hukum, Bapak Ibu semua bisa bertindak, berperilaku yang tidak melanggar hukum, itu harapannya begitu ya. Oke, baik ya Bapak dan Ibu semua, untuk materi web 1 kita sudah selesai. Saya lihat absennya dulu. Nah, ini sudah ada nama-namanya ya. Ada Ibu Mike Octavia ya. Ibu Mike Octavia. Siapa ketua kelasnya ya Pak ini ya? Al-Fahmi Adam ya? Ada Pak Al-Fahmi Adam? Apakah? Oh, ada ya Pak Al-Fahmi. Kita mahasiswanya ada berapa ya? 30 ya? Jumlah mahasiswa kita ada berapa? Kelas kita? 30 ya? 30 ya, oke. Saya cek dulu. Ada Ibu Mike. Oke. Meisiska ya. Meisiska ya. Kemudian Aan Apriansa. Baik. Kemudian Ahmad Alde Hartawan. Baik. Iya. Kemudian Kelvin Dimas. Ya. Kemudian Safira Salsabila. Ya. Armansa.
Riko Ivanko ya. Baik. Ya. Rizky Ramadoni. Baik. Kemudian Karina Tri Amelia.